Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah TATK Al-Azhar Syifa Budi Samarinda. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru TK, SD, dan SMP Al-Azhar Syifa Budi Samarinda. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, orang tua wali murid TK Al-Azhar Syifa Budi Samarinda. Yang Bapak banggakan, peserta didik, siswa-siswi TK Al-Azhar Syifa Budi Samarinda. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah dapat hadir sama-sama dalam rangka Yaumul Quran yang diselenggarakan oleh TATK Al-Azhar Syifa Budi Samarinda. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya anak itu adalah amanah. Oleh karena itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah mendidik anak-anak kita dengan benar? Apakah kita sudah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita? Apakah kita sudah merawat anak-anak kita dengan baik? Sehingga pada akhirnya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu metode bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak soleha ada beberapa cara. Di antaranya yang pertama menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah dengan pembiasaan. Anak-anak kita dibiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagai contoh, ketika waktunya sholat, anak-anak kita dibiasakan untuk sholat tepat waktu. Sehingga nanti anak-anak sudah menjadi terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika anak-anak bermain dengan temannya, dibiasakan anak-anak untuk bertutur kata yang sopan. Dibiasakan anak-anak untuk menghormati kepada yang lebih tua. Dibiasakan anak-anak ketika akan makan membaca doa, akan tidur membaca doa, akan ke kamar kecil membaca doa, sehingga anak ini menjadi terbiasa untuk melakukan amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nanti begitu mereka sudah besar, ketika mereka melaksanakan sholat sudah bukan beban lagi, karena sholat sudah biasa mereka lakukan. Ketika bertutur kata, mereka akan bertutur kata yang baik karena mereka sudah terbiasa bertutur kata yang sopan. Dibiasakanlah anak-anak untuk melakukan hal-hal yang baik dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kita mendidik anak-anak kita adalah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, cara mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah adalah dengan keteladanan. Kita sebagai orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kita harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita, contoh yang baik. Karena kita tentu lebih banyak bersama anak-anak kita, tentu anak-anak kita akan banyak melihat apa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak kecil di masa kanak-kanak itu sangat membutuhkan seorang yang bisa membina dan membentuk akhlaknya. Karena itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya.
apa yang ditanamkan oleh orang tuanya, kebiasaan-kebiasaan, ya, itu akan menjadi contoh buat anak-anak untuk mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Jika orang tua selalu atau sering marah, ketika anak salah sedikit dimarahin, ketika anak mendapatkan nilai di bawah KKM, ketika anak mendapatkan nilai yang kurang baik dimarahin, ketika orang tuanya seringkali kurang sabar, ya, marah-marah, atau kadang-kadang orang tuanya juga tidak bisa menerima masukan orang lain. Ketika orang tuanya selalu ya tergesa-gesa, gegabah rakus, itu dilihat oleh anak-anak kita, maka sifat-sifat itu pun akan dilihat oleh anak-anak kita. Maka yang tertanam oleh anak-anak kita adalah contoh-contoh yang tidak baik yang ada di rumah kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita sebagai orang tua harus mampu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Terlebih lagi, alhamdulillah hari ini anak-anak kita sudah ya melantunkan ayat suci Al-Quran, subhanallah. Begitu kita bahagia, senang. Karena anak-anak kita alhamdulillah tentu di sekolah sudah dibimbing untuk membaca Al-Quran. Dibimbing ya untuk menghafal Al-Quran. Tentu ini pun kita harus bimbing kembali di rumah. Tentu mudah-mudahan anak-anak kita mampu membaca Al-Quran sehingga ketika pun Bapak dan Ibu rajin membaca Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka anak pun akan mencontoh kita sebagai orang tua apa yang dilakukan oleh kita. Dan sebaliknya, ketika kita jauh dari Al-Quran, kita ada Al-Quran di rumah, kita punya Al-Quran yang bagus, tetapi jarang kita baca, jarang kita pelajari. Barangkali ketika bacaan kita pun belum sempurna, kita tidak mau lagi belajar memperdalam bagaimana supaya bacaan kita lebih sempurna. Tentu anak-anak pun akan melihat kita ketika kita sibuk dengan HP kita, ataupun sibuk dengan televisi, ataupun sibuk dengan yang lain. Tidak memberikan waktu untuk anak-anak kita, tidak memberikan waktu untuk memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, maka itu pun akan dilihat oleh anak-anak kita. Tentu mudah-mudahan kita berharap Bapak dan Ibu semuanya pun bisa menjadikan teladan untuk anak-anak kita di rumah, sehingga anak-anak bisa mencontoh apa yang baik. Terlebih dalam membaca Al-Quran, ya. Karena mudah-mudahan anak-anak kita nanti begitu di SD mereka semakin mendalami Al-Quran dan semakin mahir membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil baroro. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat. Ya. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran akan ditempatkan bersama malaikat. Tentu kita pun menginginkan anak-anak kita semakin mahir dalam membaca Al-Quran. Dan insya Allah, ya, ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, anak-anak kita sering melihat kita membaca Al-Quran di rumah. Ya, dan rumah yang sering dibacakan Al-Quran, insya Allah rumah kita menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah yang dibacakan Al-Quran adalah rumah yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berkah? Berkah menurut Imam Al-Ghazali adalah ziyadatul khair, adalah bertambah kebaikan. Jadi kalau kita insya Allah banyak dibacakan Al-Quran di rumah, insya Allah banyak kebaikan di rumah kita. Insya Allah setiap dibacakan Al-Quran anak kita mendapatkan pahala. Kita pun sebagai orang tua insya Allah akan mendapatkan pahala dari anak kita yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak dan Ibu tentu kita bisa memberikan contoh motivasi yang baik kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita tentu ya menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
Yang ketiga menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah bagaimana mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah adalah dengan menghindarkan anak-anak kita dari sifat malas dan santai. Malas untuk melakukan aktivitas, untuk belajar, untuk sholat, untuk mengaji, malas untuk membantu orang tua, malas untuk berbuat baik. Ini penting buat kita, untuk kita sebagai orang tua harus menghindarkan anak-anak kita dari sifat malas dan santai. Berikan anak-anak kita aktivitas-aktivitas yang positif. Berikan kepada anak-anak kita kegiatan-kegiatan yang baik sehingga menanti kebiasaan-kebiasaan yang baik, aktivitas-aktivitas yang baik, kesibukan-kesibukan yang baik ini akan menjadikan pola hidup anak-anak kita, terutama pola hidup yang baik. Kembali kepada kegiatan pada hari ini yaitu Yaumul Quran, Bapak dan Ibu, tentu alhamdulillah kita bersyukur. Bapak dan Ibu telah memilih pendidikan yang baik, telah memilih sekolah yang baik, di mana di sekolah Al-Azhar Syifa Budi anak-anak kita diajarkan ya, untuk mendapatkan bimbingan membaca Al-Quran, mendapatkan bimbingan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan tentu pada akhirnya nanti anak-anak kita akan semakin lancar, akan semakin fasih dalam membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan anak kita pun diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Karena tentu kita pun berharap Bapak dan Ibu bahwa Al-Quran ini tentu nanti akan menjadi syafaat untuk kita yang membacanya. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabih. Bacalah Al-Quran kata Nabi, sebab ia akan datang pada hari kiamat, karena ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada para pembacanya, kepada orang yang membacanya. Allah memberikan keistimewaan kepada para pembaca Al-Quran. Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat nanti ya pada hari akhir. Al-Quran akan memberikan syafaat di hari akhir. Bahkan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan putra-putri Bapak dan Ibu diberikan kemudahan oleh Allah ya dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan ya dalam belajar Al-Quran ya, sehingga bacaan mereka semakin baik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, carilah sekolah yang bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Carilah sekolah yang bisa memberikan bimbingan membaca Al-Quran yang baik, sehingga anak-anak kita nanti bisa semakin baik pendidikan agamanya. Anak-anak kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu menghafal, bahkan sampai anak-anak kita mudah-mudahan mampu ya mendalami Al-Quran, sehingga anak-anak mampu untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun cita-cita anak-anak kita, apapun ya anak-anak kita nanti ingin mengejar cita-citanya, yang terpenting salah satunya adalah berikan pondasi agama kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, dan kita doakan untuk anak-anak kita, Bapak dan Ibu sekalian, oleh Allah diberikan kemudahan dalam mencapai cita-citanya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya diberikan kemudahan dalam belajar ya di sekolah Al-Azhar Syifa Budi, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga Al-Azhar Syifa Budi Samarinda ya diberikan oleh Allah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang mampu mencetak ya generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang soleh dan solehah,
generasi-generasi yang mampu menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semuanya diberikan kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.